Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi ya di Matematika Peminatan. Nah, kali ini Bu akan sampaikan pembahasan dari latihan soal, yaitu pada tugas kalian di pertemuan yang kedua. Untuk pertemuan pertama tidak dibahas karena udah kita bahas bersama saat kita Google Meet, dan pertemuan tiganya kan tugas kelompok. Oke, kita mulai pembahasan kita. Soal yang pertama adalah seperti ini kemarin. Jadi kalian diberikan dua buah polinomial dan kalian diminta menentukan nilai dari 2px ditambah dengan 3qx. Nah, cara mengerjakannya sebenarnya sama dengan kalau kalian ketemunya dengan fungsi kuadrat atau linier. Jadi, kalian kalikan dulu polinomialnya dengan koefisien yang diminta. Berarti ini 2 dikali 3x kuadrat ditambah 2x kuadrat ditambah 5. Lalu baru dijumlahkan hasil dari perkalian 3 dengan qx, yaitu 3x kuadrat min 2x min 1. Barulah ini kalian kalikan. Nih, kalian kalikan satu-satu, begitu pula dengan ini ya, kalian kalikan satu-satu, sehingga kalian dapatkan ya 6x pangkat 3 ditambah 4x kuadrat ditambah 10 ya kan, ditambah 9x kuadrat min 6x min 3. Lalu kalian jumlahkan, kalian kurangkan yang derajatnya sama atau pangkatnya sama. Ini kan sendiri, yang kuadrat sama yang kuadrat, jadi 13x kuadrat. Lalu ini sendiri kan, jangan lupa negatifnya, dan konstantanya 10 dikurang 3 yaitu 7. Sehingga kalian peroleh, kemarin optionnya adalah D, atau jawabannya 2px tambah 3x adalah ini. 6x pangkat 3 ditambah 13x kuadrat min 6x plus 7, maaf ini plus 7 ya. 10 dikurang 3 plus 7. Oke. Soal yang selanjutnya adalah ini, jadi kalian diberikan dua buah polinomial, lalu kalian diminta untuk menentukan hasil derajat dari hasil perkalian kedua polinomial tersebut. Nah, ini bisa sebenarnya kalian kerjakan, kalian kalikan dulu polinomialnya, lalu kalian lihat mana derajat yang paling besar atau derajat utamanya gitu. Atau bisa juga nih, kalian nggak usah capek-capek kaliin semuanya, kalian lihat saja di sini suku utama dari setiap polinomial itu yang mana, gitu kan. Suku utamanya kan yang ini ya, yang ini yang ini. Nah, derajat utamanya yang mana? Derajat utama dari PX yaitu ini, derajat utama dari QX yaitu 2, gitu. Berarti nanti hasil perkaliannya, berarti kan kita nanti pasti akan mengalihkan 3x pangkat 4 dengan 2x pangkat 2 kan. Yaitu hasilnya adalah 6x pangkat 6. Ya kan? Jadi nanti hasil perkaliannya pasti paling tinggi pangkatnya atau pasti suku utamanya itu ini. Dan derajat utamanya berarti pastilah yang 6. Sehingga kita sudah bisa dapatkan bahwa derajat dari Px kali Qx itu adalah 6. Gitu ya. Nah, kalau kalian nggak percaya, kita buktikan di sini Px dikali Qx. Px-nya adalah 3x pangkat 4 min x kuadrat plus 1, dikasih kurung supaya kita nggak salah ngaliinnya, dikali 2x kuadrat min 3x plus 5. Kita kali nih satu-satu semuanya. Kita kalikan satu-satu ya. Ini juga satu-satu. Nah, yang ini juga, yang satu juga. Nah, sehingga nanti dapat hasilnya, ini kan 6x pangkat 6 ya. Lalu ini min 9x pangkat 4. Itu 15x, 9x pangkat 5 ya. Terus 5x pangkat 4. Lalu ini min 2x pangkat 4 plus 3x pangkat 3 min 5x kuadrat. Lalu yang satunya ditambah 2x kuadrat min 3x plus 5. Nah, ini bisa kalian sederhanakan ya, jadinya yang ini 5 juga cuma 1, lalu yang 4 dengan yang 4, 13 ya. 4, yang pangkat 3 juga cuma 1, yang pangkat 2 min 5 ditambah 2, berarti min 3x kuadrat min 3x plus 5. Nah, ini adalah hasil perkaliannya nih. Dari sini pun kalian sudah bisa dapatkan bahwa derajat utamanya atau derajat dari Px kali Qx itu adalah 6. Gitu ya. Jadi sebenarnya nggak usah kalian kalikan, juga kalian udah bisa dapatkan jawabannya. Oke, itu kita next. Oke, di sini ada soal cerita nih. Nah,
laju pelepasan sungai, tentang laju pelepasan sungai. Jadi ini itu narasi dulu tentang laju pelepasan sungai dan lajunya dimodelkan dengan persamaan ini. Ya, dB sama dengan ini. Nah, di mana dB-nya itu adalah laju pelepasan dalam ribuan meter kubik ya. Kubik air ya per detik pada bulan B. Jadi B ini menyatakan bulan dan bulan Januari itu berarti B-nya 1. Ini yang ditanya bulan Juli, artinya B-nya sama dengan 7. Nah, betul. Berarti di sini kita bisa tuliskan, diketahui dB-nya itu adalah negatif dari B dipangkatkan 4, ditambah 22B pangkat 3, dikurang 147B kuadrat, ditambah 317B, ditambah 150. Nah, yang ditanyakan adalah hasil dari D7, ya kan? Pada saat B-nya 7. Berarti di sini kita substitusikan saja B-nya dengan 7. Ya kan? Di sini kita jawab ya. Berarti D7 itu sama dengan tadi adalah negatif 7 dipangkatkan 4 ditambah 22 dikali dengan 7 pangkat 3 dikurang 147 kali 7 kuadrat ditambah 317 ya, dikali 7 ditambah 150. Nah, kemarin saat kalian mengerjakan, itu kan kalian boleh menggunakan kalkulator, sehingga kalian diperkenankan dalam latihan soal kemarin untuk menghitung ini dengan menggunakan kalkulator. Sehingga kalian bisa dapatkan nanti jawabannya. Negatif 7 dipangkatkan 4, itu adalah 2401. Ditambah 22 dikali dengan 7 pangkat 3. 7 pangkat 3 itu adalah 343. Lalu 147 dikali 49 dan 317 dikali 7. Hasilnya adalah 2219 ditambah 150. Nah, ini berarti kalian jumlahkan ditambah 22 kali 343 7546 dikurang dengan 147 dikali 49 yaitu ditambah 2219 ditambah 150. Nah, kalian jumlahkan, kurangkan, nanti kalian akan dapatkan jawabannya 5113. Nah, jadi D7-nya tadi atau laju pelepasan pada bulan Julinya itu adalah 5113. Satuannya adalah meter kubik air per detik gitu ya. Oke, itu jawabannya dari tugas yang ini. Oke, next kita bahas, tentukan di sini kalian ada sebuah kesamaan ya dari polinomial. Kalian diminta menentukan nilai A plus B plus C, yang artinya kalian cari dulu nilai A-nya, B-nya, dan C-nya. Oke, di sini kita punya kesamaannya X pangkat 4 plus X kuadrat plus X plus 1 itu ekuivalen atau sama dengan X kuadrat plus A dikali X kuadrat min 1 plus BX plus C. Nah, berarti kita jadikan bentuknya ini tuh sama. Nah, ini kan bentuknya belum sama nih. Kita bentuknya dibuat seperti ini nih, dibuat polinomial ini. Maka kita kalikan dulu nih yang di sini. Berarti ini kan kita kalikan, kita buat penguraiannya, berarti dapat X pangkat 4 ya, min X kuadrat, min AX kuadrat, min A, plus BX plus C. Nah, kita satukan nih, yang variabelnya sama. Yang pangkat atau derajat dari variabelnya sama, X pangkat 4 sendiri kan. Nah, yang sama-sama X kuadrat. Nah, di sini plus, berarti kita dapatkan itu adalah ini kan min di sini berarti kita dapatkan ini A-nya plus ya. Ini kan A kali X kuadrat plus. Nah, berarti A min 1 kan, di sini 1 kan, X kuadrat. Ya kan? Yang X hanya ada B aja, berarti BX, lalu konstantanya ada C sama min A, berarti C min A, ya kan? Nah, dari sini kita udah dapat nih kesamaannya, udah dapat bentuk yang mirip. Nah, berarti dari sini kita bisa dapatkan, diperoleh ya, dari sini kan ini sama-sama 1.
Yang X kuadrat di sini adalah 1, tapi di sini A-1. Berarti di sini kita peroleh bahwa A-1 itu sama dengan 1. Itu yang kita peroleh pertama. Berarti A-nya adalah 2, ya kan? Nah, itu kita peroleh. Selanjutnya, di sini BX, di sini hanya X. Berarti langsung kita peroleh B-nya sama dengan 1. Lalu kita peroleh konstantanya di sini C-A. Di sini 1, artinya C-A sama dengan 1. A-nya tadi sudah kita dapat nih. A-nya itu 2, berarti C-2 sama dengan 1. Atau C-nya berarti kita peroleh 3. Sudah, kita sudah dapatkan nilai A, B, C-nya. Berarti di sini kita bisa dapatkan, jadi A plus B plus C-nya itu adalah tadi A-nya 2, B-nya 1, C-nya 3. Berarti A plus B plus C-nya sama dengan 6. Sudah kita dapatkan jawabannya. Oke, next. Kita diminta menentukan nilai A min B min C dari kesamaan polinomial ini. Nah, sama seperti tadi, kita buat bentuk yang sama antara ruas kiri dan juga ruas kanan. Nah, dalam hal ini berarti kita uraikannya sama seperti tadi, kita uraikannya ruas yang kanan, karena ABC-nya ada di sebelah kanan. Gitu ya. Dan di sini ya. Nah, kita udah dapatkan di sini penyebutnya sudah dikalikan, berarti ini penyebutnya kita buat sama juga nih. Jadi seperti ini. Ya kan? Berarti yang ini yang dibuat penyebut seperti ini, berarti ini dibagi dengan ini kan, hasilnya adalah X kuadrat plus 3. Berarti A dikali X kuadrat plus 3. Ya kan, ini ditambah, jadi ini tambah, lalu ini dibagi dengan ini, hasilnya adalah X min 2 kan, berarti jawabannya yang atas pembilangnya tadi BX plus C-nya dikali dengan X min 2. Nah, sudah kita kalikan deh. Nah, kita tulis dulu penyebutnya. Plus 3. Oke, kita kalikan, ini dikali. Berarti kita dapatkan AX kuadrat plus 3A. Lalu di sini kita dapatkan, ya kan, BX kuadrat. Ini min 2BX. Lalu yang C plus CX. Ini min 2C. Nah, sama nih kita kumpulkan yang derajat dari variabelnya itu sama. Nah, ini kita tuliskan dulu. Nah, yang kuadrat ada A sama B. Berarti A plus B kan sama-sama positif, A plus B, X kuadrat. Ini kalau diuraikan sama ya, AX kuadrat, BX kuadrat. Lalu yang sama-sama X, cuman min 2 BX saja. Ya kan? Ini sama ini ya, CX, ini CX ya. Ketinggalan ini C kali X, CX, min 2C. Berarti ini ada min 2BX plus CX. Berarti kita punya, nah tanda di sininya kalian boleh positif, boleh negatif. Yang penting nanti hasilnya ketika diuraikan, hasilnya min 2BX plus CX. Kalau di sini kita pakai positif, karena di sini kan positif, jadi kita pakai positif di sini kan. Yang positif yang mana? Yang C, berarti C min 2B. X ya kan, lalu konstantanya adalah 3A sama 2C ya, plus 3A min 2C. Nah, bentuknya udah mirip belum dengan yang ini? Udah mirip kan ya? Di sini A plus B-nya X kuadrat, yaitu 3X kuadrat. C min 2BX-nya itu adalah X saja. Nah, bagaimana dengan 3A min 2C? Di sini kan nggak ada konstantanya. Kalau tidak ada, artinya konstantanya tidak dituliskan maksudnya ya. Berarti konstantanya adalah 0. Gitu ya. Jadi dari sini kita bisa peroleh, dari yang tadi kita bisa peroleh, berarti yang pertama itu adalah A plus B, ya, yang koefisien dari X kuadratnya itu adalah 3, ya kan? A plus B-nya sama dengan 3, lalu kita peroleh, tadi yang kedua adalah C min 2B kan? Koefisien dari X, yaitu adalah 1, karena hanya X aja, dan konstantannya tadi tidak dituliskan, artinya 0. Di sini konstantannya adalah 3A min 2C. 3A min 2C berarti sama dengan 0. Nah, ini kalian terapkan substitusi eliminasi untuk mendapatkan nilai A, B, dan C-nya.
Nah, caranya bisa berbagai macam rupa. Kalian boleh olah 1 sama 2 dulu, boleh 2 sama 3, boleh substitusi yang 3, boleh yang 2, boleh yang 1, itu terserah kalian. Yang penting nanti kalian jelas gitu ya. Kalau kalian sudah pakai yang 3, berarti nanti dapat A atau dapat C kan. Lalu kalian substitusi ke 1 atau ke 2 yang memuat A sama atau C. Lalu kalian cari B-nya. Lalu kalian cari A-nya atau C-nya. Jadi kalian harus jelas dulu nih, kalian mau menentukan yang mana dulu. A dulu, C dulu, atau yang B dulu. Dan di sini Ibu mau menggunakan ini dulu nih, yang ketiga. Kenapa? Karena di sini 0. Jadi lebih mudah dirasainya, lebih mudah. Jadi dari yang ketiga kita peroleh nih, dari persamaan yang ketiga diperoleh nilai salah satunya nih, nilai A atau nilai C ya kan. 3A di sini kan min 2C sama dengan 0. Berarti Ibu bisa dapat nilai A-nya. Tapi nilainya masih dalam C. Jadi A-nya itu adalah 2/3C. Nah, ini kita simpan sebagai persamaan yang keempat. Kita udah punya A-nya 2/3C. Nah, di sini ada A lagi enggak? Selain 3 ada, yaitu persamaan 1 sama 2. Sehingga kita substitusi nih. Substitusi persamaan 4 ke persamaan 1 ya. Oke, kalau kalian di sini maunya nyari C terus substitusi kedua itu boleh juga, sama saja nanti hasilnya. Yang persamaan 1 berarti kan A plus B sama dengan 3. Masukin nih A-nya ini. Berarti 2/3C plus B sama dengan 3. Lalu kita kali dengan 3 aja supaya nggak ada pecahan, jadi 2C plus 3B sama dengan 9. Nah, kita dapat ini sebagai persamaan 5. Nah, kalian lihat 5 sama 2 ini sama-sama mengandung B dan C, sehingga bisa kita eliminasi. Gitu ya. Eliminasi persamaan 2 dan 5. Nah, dari eliminasi ini kita bisa dapat salah satu nilainya, terserah kita mau cari yang mana. Yaitu persamaan 2-nya tadi adalah ini, dan persamaan 3-nya tadi adalah ini. Nah, C-2B1, 2C plus 3B, 9. Nah, kita eliminasi. Kita mau cari yang mana dulu? Misalnya kita mau cari yang B, artinya kita mau habisin yang C kan. Kalau ini 1, ini 2, berarti disamain jadi 2 semua ya. Berarti yang atas dikali 2, yang bawah tetap dikali 1. Jadi 2C min 4B sama dengan 2. Lalu ini 2C plus 3B sama dengan 9. Kalian kurang biar C-nya 0. Nah ya, jadi min 4 dikurang 3 berarti min 7B. 2 dikurang 9, 7, negatif 7. Berarti B-nya kita peroleh negatif 7 per negatif 7 sama dengan 1. Jadi kita bisa peroleh B-nya adalah 1. Udah dapat B-nya. Nah, kalau udah dapat B-nya, kita bisa kan masukin ke salah satu ini untuk dapat yang C-nya. Nah, lebih mudah kalau kita masukin ke yang ini ya, persamaan 2 ya, karena C-nya koefisiennya 1. Nah, berarti ini misalnya kita namakan 6 ya. Kita dapatkan 6, lalu kita substitusikan. Substitusi 6 ke 2. Nah, tadi 2-nya itu apa? C min 2B sama dengan 1. Kita tadi dapatkan B-nya itu adalah 1 ya kan? Sehingga kita bisa peroleh C-nya itu C min 2 sama dengan 1, sehingga kita bisa peroleh C-nya adalah 3. Sudah dapat C3, misalkan ini 7. Lalu kita substitusi lagi nih C-nya. Substitusi 7 ke berapa? Untuk cari A kan tinggal. Nah, A itu kan 2/3C di sini. Berarti kita substitusi ke sini, ke 4. Tadi A itu adalah 2/3C. Kita masukin C-nya. 2/3 kali 3. Nah, berarti kita dapatkan A-nya sama dengan 2. Sudah. Kita dapat nilai A, B, C-nya. Jadi di sini kita peroleh A min B min C sama dengan 2 min 1 min 3. Ya kan? Atau 2 kurang 1 itu 1, dikurang 3 berarti negatif 2. Sehingga kita sudah bisa peroleh jawabannya A min B min C adalah negatif 2.
Oke, itu saja pembahasan latihan soal untuk kali ini. Semoga kalian dapat memahaminya dengan baik dan membantu kalian untuk penilaian harian yang akan dilaksanakan. Oke, terima kasih. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.